Waktu ini sangat berharga dan penting untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan tentang waktu di dalam Quran. Banyak surat-surat yang menyampaikan apa? Yang menyinggung tentang masalah waktu. Yang tadi kakak bacakan surat Al-Asr. Wal asr, apa artinya? Demi masa atau waktu. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia berada dalam kerugian bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlub, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahi masyaallah la yasriful khairu illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzat, Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan dengan Allah Rabbul Izzat. Serta syukur yang menjadi takabur kita panjatkan dengan Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, para alim dan ulama sholihin, dan khusus kita yang hadir di sini, semoga senantiasa diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, tema tausiah untuk minggu sekarang tidak melanjutkan pembahasan fikih yang biasa kita bahas di setiap hari Jumatnya. Karena ini bertepatan dengan akhir tahun, insya Allah sedikit banyaknya kita akan bahas tentang yang berkenaan dengan akhir tahun ini. Pada saat ini kita berada di minggu kedua terakhir di bulan Desember, dan kita sebentar lagi akan memasuki 2024. Itulah waktu tidak terasa dan bahkan begitu cepatnya waktu berjalan. Kakak pun kayak baru kemarin di sini tuh. Sekarang udah 2 tahun lebih ada di hadapan kalian tuh. Di Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Mungkin kalian pun seperti itu. Kayak baru kemarin saya masuk SDS, sekarang udah SMP. Itulah waktu. Jadi kakak juga sama. Asal kemarin deh umur 14 tahun. Sekarang baru 15 tahun. Udah 15 tahun gitu. Kayak kerasa gitu. Percaya gak kakak 15 tahun? Percaya gak? Sama kakak juga gak percaya. Itu ya, waktu ini sangat berharga dan penting untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan tentang waktu di dalam Quran. Banyak surat-surat yang menyampaikan apa? Yang menyinggung tentang masalah waktu. Al-Lail kan banyak. Bahkan tadi yang kakak bacakan, bahkan ada juga Duha. Yang tadi kakak bacakan surat Al-Asr.
Wal asr, apa artinya? Demi masa atau waktu, ya. Innal insana lafi husrin, ya. Innal insana lafi husrin, gitu. Sungguh manusia berada dalam kerugian bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Semua orang merugi kecuali, ya, kecuali di depannya ada illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang pertama yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti daripada kepercayaan tersebut, dia senantiasa melaksanakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu bukti daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berkata seperti itu. Kamu percaya Allah ada percaya. Kamu percaya dan meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Saya percaya. Suka sholat kagak? Kagak. Tadi asar sholat kagak? Kagak. Tadi Jumatan kagak? Kagak. Katanya iman, katanya percaya, tapi disuruh sholat kagak, disuruh ngaji kagak. Gitu. Diceritakan misalkan, adik-adik, kalau misalkan kita sebagai anak tidak berbakti kepada kedua orang tua atau disebut durhaka kepada orang tua, siksaannya seperti ini nanti di nerakanya. Katanya iman, tapi dia ketika diceritakan seperti itu, bohong, agak percaya, sehingga dia terus saja melawan pada orang tuanya. Berarti dia tidak percaya. Katanya iman, katanya percaya kepada Allah, tapi ketika diceritakan hal seperti itu, berarti apa? Dia tidak percaya, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Gitu, ya. Seharusnya apa? Ketika kita menyatakan diri kita iman kepada Allah, maka kita harus percaya seperti itu. Yang kedua apa? Wa amilus sholihat. Orang yang tidak merugi, yang tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat al-asr itu yang kedua, yaitu orang yang senantiasa beramal soleh. Banyak amal-amal soleh yang senantiasa kita laksanakan, gitu. Yang bisa kita laksanakan dari hal yang terkecil sehingga hal yang paling besar bisa kita laksanakan, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita melaksanakan amal soleh. Ketika kita sedang berjalan, ada ranting ngalangin jalan, sihir ke pinggir. Ketika kita jalan, misalkan ada baju pisang, apa baju pisang? Daun, bukan daun pisang, baju pisang. Itu kulit pisang kayak gitu kan, kalau misalkan keinjak itu sonenak gedebluk, lemnya, labu. Kita pinggirin amal soleh. Ketika kita misalkan, ya, mau ke masjid, ada teman kita, orang lagi mau sholat, ini malah lagi main, kita samperin, kita ajakin untuk sholat. Apakah itu amal soleh? Amal soleh. Banyak gitu ya amal soleh itu. Yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak merugi itu, yaitu watawasau bil haq. Dia senantiasa menasehati, saling menasehati dalam hal kebenaran. Ya, dalam hal kebenaran. Senantiasa menasehati ketika misalkan teman kita salah, saudara kita salah, ya, besok kita salah, misalkan nasihati. Orang salah, bahkan ikhwan kita salah, saudara kita salah, tetap harus dinasehatin, saling menasehati. Kita menasehati teman kita menasehati kita, karena kita adalah manusia. Al insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Gitu. Nah, maka wajar, ya, ketika kita misalkan salah, tapi harus ada yang membangkitkan kesalahan tersebut, ada yang mengingatkan kesalahan tersebut. Kamu salah seperti ini, gitu. Ayo kembali ke jalan yang benar, seperti itu, ya. Ketika misalkan keimanan kita turun, kita kagak semangat untuk ngaji, kita kagak semangat untuk sholat, bangkitkan semangat teman kita. Ketika kita yang turun, kita disemangati
dibangkitkan oleh teman kita. Karena kenapa keimanan itu ya? Keimanan itu naik dan turun. Al iman yajidu ya. Keimanan itu terkadang naik dan terkadang turun. Maka itu pentingnya sahabat yang soleh itu, pentingnya sahabat yang baik itu. Ketika keimanan kita turun, maka kita yang diingatin, maka kita yang semangatin, kita yang dibangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman kita yang turun keimanannya, kita yang membangkitkan semangatnya untuk ngaji, untuk sholat. Nah itu pentingnya teman kita sehari-hari seperti itu. Maka cari teman yang terbaik untuk kita, bukan pilih-pilih teman, tapi untuk kehidupan seperti itu ya. Terus yaitu watawasau bis sabri, orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Orang lagi diuji, lagi dicoba, nasihatin kamu yang sabar ya. Setiap orang pasti mengalami ujian dan cobaannya masing-masing. Jangankan orang yang sudah menikah, jangankan orang yang sudah bekerja, anak-anak yang masih sekolah aja mendapatkan ujian. Masa kita mau kalah sebagai orang tua misalkan ketika diuji? Nah, diibaratkan seperti ini. Kita misalkan sekolah selama 6 bulan, selama 6 bulan sekali itu ada yang dinamakan ujian, ya, ujian semester gitu. Kita misalkan sekolah selama 6 bulan, ketika ujian semester kita kagak diajak, misalkan SPP kagak dibayar, terus kita kagak diajak ujian, misalkan seperti itu. Apakah perasaan kita ketika kita gak diajak untuk ujian semester, apakah kita senang apa sedih? Sedih pastinya. Lantas kenapa ketika kita ya dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sedih? Harusnya senang, karena kita diakui sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pengen kita naik derajat, naik tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak sekolah misalkan ujian semester, ketika sudah melaksanakan ujian semester, dia bisa melaksanakan ujian semester tersebut, lulus dalam ujian tersebut, naik kelas, naik semester, apa turun? Naik semester, naik kelas, seperti itu. Kita pun dalam ujian kehidupan pasti seperti itu. Bukan bagaimana kita menghindari ya, bukan apa kita itu memikirkan ketika kita diuji dan dicoba oleh Subhanahu wa taala, bukan bagaimana kita mencari misalkan jalan apa namanya menghindari ujian dan cobaan tersebut, bukan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan ujian tersebut. Seperti itu, apa itu yang kita pikirkan ketika kita diuji dan dicoba.